Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat atau GERA mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon pada Kamis, 9 April 2026. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta klarifikasi terkait dugaan adanya praktik tidak wajar dalam proses pengesahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam orasinya, massa menyampaikan dugaan adanya aliran dana yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Mereka meminta agar dugaan tersebut ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum. Suasana aksi sempat berlangsung dinamis dengan adanya adu argumen di depan gedung DPRD. Sejumlah peserta aksi, termasuk kalangan ibu-ibu, tanpa bergantian menyampaikan tuntutan mereka. Koordinator aksi, Bagrek, menyampaikan bahwa dugaan tersebut perlu diusut secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam proses pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, massa juga menyinggung dugaan adanya aliran dana kepada oknum LSM yang disebut sebagai uang tutup mulut. Tidak hanya itu, massa turut membawa berbagai persoalan masyarakat, mulai dari penghentian kepesertaan BPJS PBI, kondisi jalan yang rusak, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan warga. Tetapi pertanyaan saya, Bu Ketua Dewan dan unsur pimpinan yang lainnya, pertanyaan saya, kalau memang tidak ada uang pelicin atau ketok palu di pengesahan APBD 2026, kenapa ada pengkondisian uang tutup mulut kepada beberapa aktivis yang sekarang viral dan masyarakat semua juga mendengar? Kenapa mesti ada uang tutup mulut sejumlah 30 juta? Kalau tidak ada main-main antara eksekutif dan legislatif, kenapa harus ada uang tutup mulut dan uang suap 30 juta itu? Pertanyaan saya, kenapa Ibu Dewan posisinya ada di situ? Di place di situ tidak ada hubungannya dengan pemberian syarat. Di rekaman itu jelas bahwa penerima uang tutup mulut 30 juta itu menyebutkan nama-nama saudara Ibu Ketua Dewan, dan itu transaksinya disimpan 3 miliar rupiah. Yang kedua, kalau terkait dengan masalah 55 miliar, itu ada bentuk atau wujud daripada aspirasi. Pertanyaan saya, bisa nggak Ibu Ketua Dewan, termasuk Dewan yang lainnya, bahwa itu betul-betul aspirasi? Bikin surat pernyataan. Bikin surat pernyataan bahwa sejumlah uang 55 miliar yang berbentuk anggaran, yang posisinya ada di Dinas PUTR. Bisa bikin surat pernyataan? Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophie Zulfia, menemui massa dan memberikan klarifikasi. Ia menyatakan tidak mengetahui adanya pembagian dana sebagaimana yang disampaikan dalam aksi. Ia juga mempersilakan pihak yang menyampaikan tudingan untuk membuktikan hal tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Soal itu pada saat audiensi beberapa waktu lalu dengan Ketua Umum GERAM dan anggotanya, bahwa yang namanya aliran dana 55M itu tidak betul, tidak benar. Karena kami membahas itu di Banggar, kami tahu DPRD bahwa infrastruktur itu adalah kebutuhan utama, Bu. Kami awalnya anggaran infrastruktur itu hanya 130 miliar, Bu. Ya. Kemudian kami dari DPRD adanya pergeseran anggaran untuk prioritas infrastruktur jalan. Itu sebanyak dari pergeseran anggaran ada 85 miliar, 25 miliar kami kembalikan ke BKAD, sisanya 55 miliar itu adalah untuk infrastruktur jalan. Saya juga sudah jelaskan pada audiensi kemarin bahwa saya tidak pernah memberikan uang itu, satu. Dan yang kedua, saya hanya berbicara terkait normatif
apa yang sudah disampaikan sama halnya seperti yang tadi. Tidak ada hubungannya dengan hal ini atau suap menyuap. Tidak ada. Dan jawaban saya tetap sama. Mau ditanya mau berapa kali pun jawaban saya tetap sama. Kemudian yang kedua terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan. Kami dari DPRD sudah menganggarkan, sudah mencoba di Banggar untuk mengalokasikan kesehatan itu di 2 rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Walid, Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Tetapi dirubah kembali oleh eksekutif. Saya tidak pernah main-main persoalan BPJS dan kesehatan. Saya sampai berkunjung yang namanya ke BPJS Pusat. Bagaimana caranya agar Kabupaten Cirebon ini warganya bisa di-cover mengenai kesehatan itu. Kemudian akhirnya saya bersama dengan Dinas Sosial ya, terkait surat edaran Kementerian Kesehatan ketika ada BPJS PBI yang dinonaktifkan, silahkan hubungi Puskesos kemudian ke Dinas Sosial baru diverifikasi. Massa kemudian meminta DPRD untuk memberikan pernyataan tertulis sebagai bentuk klarifikasi kepada publik. Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat dan berakhir dalam kondisi kondusif. Sejumlah pihak berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan, guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Dari Cirebon, LTV1 mengabarkan.